Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Membeli rumah pertama adalah langkah besar dalam hidup, sebuah pencapaian yang membanggakan sekaligus investasi jangka panjang. Namun prosesnya tidak boleh dilakukan dengan cara yang gegabah. Perencanaan yang matang adalah kunci untuk memastikan keputusan yang tepat dan menghindari jebakan finansial yang mungkin ada di kemudian hari. Mulailah untuk menentukan rumah impian Anda, pertimbangkan lokasi, ukuran, fasilitas, dan lingkungan sekitar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kamu. Jangan terburu-buru, luangkan waktu sejenak untuk mencari informasi, membandingkan harga, mengunjungi beberapa properti sebelum menjatuhkan pilihan untuk membeli. Setelah menemukan rumah yang disukai, langkah selanjutnya adalah merencanakan keuangan dengan cermat. Hitung dengan detail biaya yang diperlukan, mulai dari uang muka, biaya notaris, pajak, hingga biaya perawatan rumah untuk beberapa tahun ke depan. Evaluasi kondisi keuangan Anda saat ini, pastikan Anda memiliki dana yang cukup dan arus kas yang sehat untuk menanggung proses pembelian rumah tanpa mengganggu kebutuhan lain. Selain itu, mulailah mengelola anggaran dan investasi sejak dini untuk mempersiapkan dana pembelian rumah dan menjamin stabilitas finansial keuangan keluarga kamu di masa depan. Pertama yang perlu kita siapkan adalah analisis awal pembelian rumah pertama. Memilih rumah pertama untuk keluarga kecil kita memang membutuhkan pertimbangan yang matang. Aspek lingkungan tempat tinggal menjadi prioritas utama. Lingkungan yang aman, nyaman, tenang, damai akan memberikan rasa tentram bagi keluarga, terutama jika kita memiliki anak kecil. Carilah lingkungan dengan tingkat kriminalitas rendah, bebas banjir, polusi udara minim, dan lingkungan yang ramah anak dengan keberadaan taman bermain atau ruang terbuka hijau juga menjadi nilai tambah. Perhatikan juga keberagaman dan toleransi budaya warga sekitar, sehingga Anda dan keluarga dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Aksesibilitas terhadap fasilitas umum juga perlu diperhatikan. Pastikan rumah yang Anda pilih memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas pendidikan mulai dari PAUD hingga jenjang perguruan tinggi. Kemudian menjangkau pasar atau supermarket untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan harian juga penting. Pertimbangan juga aksesibilitas transportasi umum, apakah terdapat halte bus atau stasiun kereta api di dekat rumah. Akses yang mudah ke berbagai fasilitas umum akan mempermudah aktivitas dan mobilitas kamu sekeluarga. Selain itu, perhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan rumah itu sendiri. Pastikan rumah memiliki sistem keamanan yang memadai seperti pagar yang kokoh, penerangan yang cukup, dan mungkin juga ada CCTV. Periksa juga kondisi bangunan, apakah terdapat kerusakan, bagaimana struktur bangunannya kuat atau tidak, untuk kebocoran yang perlu diperbaiki. Pastikan rumah memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik serta pencahayaan alami yang cukup. Rumah yang nyaman, aman akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga Anda ke depannya. Lantas aspek kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengelola anggaran untuk membeli rumah pertama untuk keluarga kecil kita. Merencanakan pembelian rumah pertama secara cash tanpa riba membutuhkan kedisiplinan dan strategi yang matang dalam mengelola keuangan. Langkah awal yang penting adalah untuk menabung secara rutin. Alokasikan setidaknya 30% dari gaji Anda setiap bulan untuk dana pembelian rumah. Semakin besar persentase yang disisihkan, semakin cepat pula Anda mencapai target itu. Pastikan kamu konsisten dan berkomitmen untuk menabung setiap bulan tanpa terkecuali. Selain menabung, penting juga untuk mengelola pengeluaran dengan bijak. Buatlah anggaran bulanan yang detail dan identifikasi pos-pos pengeluaran yang bisa dikurangi atau disederhanakan. Hindarilah gaya hidup konsumtif dan prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Anda juga bisa mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan mengambil pekerjaan sampingan atau memulai bisnis sampingan yang sederhana dan mudah untuk dijalankan. Semakin besar selisih antara pendapatan dan pengeluaran, semakin besar pula dana yang bisa dialokasikan untuk tabungan rumah pertama kamu. Kemudian aspek ketiga, bagaimana sih menambah investasi yang tepat untuk pembelian rumah pertama yang aman tanpa riba. Memilih instrumen investasi yang aman dan tepat merupakan langkah krusial dalam mewujudkan impian untuk memiliki rumah pertama tanpa riba. Prioritaskan investasi yang syariah yang terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, ketidakpastian, dan maisir perjudian. Beberapa pilihan investasi yang syariah yang bisa kita pertimbangkan adalah reksadana syariah dan obligasi syariah. Pahami karakteristik masing-masing instrumen, termasuk tingkat risiko, potensi imbal hasil, dan jangka waktu investasi.
Sesuaikan pilihan investasi dengan profil risiko kamu, apakah termasuk konservatif, moderat, atau agresif. Jika kamu menginginkan investasi yang aman dan stabil dengan risiko rendah, reksadana syariah bisa menjadi pilihan utama. Reksadana syariah akan memberikan imbal hasil tetap sesuai dengan akad yang disepakati dan pertumbuhan yang ada, sehingga Anda dapat memproyeksikan pertumbuhan dana dengan lebih pasti. Namun perlu diingat bahwa imbal hasil reksadana syariah cenderung lebih rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya. Jika Anda memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dan menginginkan potensi imbal hasil yang lebih baik dan optimal, saham syariah bisa menjadi alternatif solusinya. Kemudian, saham syariah merupakan wadah untuk menghimpun investor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana syariah juga memiliki berbagai jenis, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, hingga reksadana saham. Pilihlah jenis reksadana syariah yang sesuai dengan tujuan keuangan dan jangka waktu investasi kamu. Kemudian selanjutnya tentang sukuk biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendanai proyek atau kegiatan usaha. Sukuk akan memberikan imbal hasil berupa bagi hasil atau margin yang telah ditentukan di awal. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di reksadana syariah, saham syariah, atau sukuk, lakukan riset dan analisis terlebih dahulu untuk memilih produk yang tetap tepat dan memahami resikonya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih keuntungan dan kekurangan tinggal di desa dan di kota atau perumahan? Memiliki rumah pertama, baik di desa maupun di kota atau perumahan, memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Pilihan terbaik tergantung pada prioritas, gaya hidup, dan kondisi finansial Anda. Keuntungan memiliki rumah di desa seperti harga properti lebih terjangkau. Di desa, harga tanah dan bangunan umumnya lebih murah dibandingkan di kota. Anda bisa mendapatkan rumah dengan luas tanah yang lebih besar dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Kemudian lingkungan yang tenang dan asri. Suasana pedesaan yang tenang, udara yang bersih, dan lingkungan yang masih alami dapat memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan bagi Anda dan keluarga untuk menikmati hidup hingga masa tua. Kemudian biaya hidup lebih rendah. Harga kebutuhan pokok di desa cenderung lebih murah, sehingga Anda bisa lebih menghemat dalam pengeluaran sehari-hari. Kemudian komunitas di masyarakat desa erat. Masyarakat desa biasanya memiliki ikatan sosial yang cukup kuat, saling tolong-menolong, sehingga kamu akan lebih mudah beradaptasi dan membangun relasi. Lantas kerugian memiliki rumah di desa adalah aksesibilitas terbatas. Fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, hiburan mungkin lebih terbatas di desa. Anda mungkin perlu menempuh jarak yang lebih jauh untuk mengaksesnya. Kemudian peluang kerja terbatas. Jika Anda bekerja di sektor formal, peluang kerja di desa mungkin lebih sedikit dibanding di kota. Kemudian transportasi umum terbatas. Transportasi umum di desa mungkin tidak selengkap di kota, sehingga Anda mungkin membutuhkan kendaraan pribadi, misal motor atau mobil. Kemudian keuntungan memiliki rumah di kota atau di perumahan. Pertama tentu tidak lain tidak bukan aksesibilitas mudah. Segala fasilitas umum tersedia dengan mudah di kota, mulai dari pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga pusat perbelanjaan. Kemudian peluang kerja lebih banyak. Kota menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, sehingga menawarkan lebih banyak peluang kerja di berbagai sektor yang dengan gaji yang lebih tinggi pula. Kemudian transportasi umum yang mudah. Anda dapat dengan mudah mengakses berbagai tempat di kota dengan menggunakan transportasi umum yang tersedia. Dan kemudian keamanan lebih terjamin. Perumahan biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik seperti penjagaan 24 jam dan CCTV. Lantas kerugian memiliki rumah di kota atau perumahan. Harga properti mahal, harga tanah dan bangunan di kota sangat tinggi, terutama di lokasi yang strategis. Kemudian lingkungan padat dan bising. Kota tentu identik dengan kepadatan penduduk, lalu lintas yang padat dan polusi udara yang dapat mengurangi kenyamanan kita dalam hidup. Kemudian biaya hidup yang tinggi. Harga kebutuhan pokok dan biaya hidup di kota cenderung lebih mahal. Dan tentu kurangnya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di kota terbatas, sehingga Anda mungkin kesulitan untuk menemukan tempat bersantai dan beraktivitas di alam terbuka bersama keluarga. Kesimpulannya adalah pilihan terbaik antara rumah di desa atau di kota tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi kamu. Jika kamu menginginkan ketenangan, lingkungan asri, biaya hidup yang terjangkau, slow living, desa bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun jika Anda memprioritaskan aksesibilitas pulang kerja dan kemudian transportasi,
kota atau perumahan lebih sesuai. Pertimbangkan dengan matang faktor-faktor tersebut sebelum mengambil keputusan. Kesimpulan akhirnya, memiliki rumah pertama adalah impian banyak orang dan mewujudkannya tanpa riba tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Prosesnya memang membutuhkan perencanaan yang matang, kedisiplinan, dan kesabaran, mulai dari menentukan rumah idaman, merencanakan anggaran, membeli instrumen investasi syariah untuk menambah penghasilan, hingga mengeksekusi pembelian dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Ingatlah bahwa membeli rumah tanpa riba bukan hanya sekedar transaksi finansial, tetapi juga bentuk ibadah dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain berusaha dengan sungguh-sungguh, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah mewujudkan impian memiliki rumah pertama tanpa riba. Yakinlah bahwa dengan niat yang tulus, usaha yang maksimal, dan doa yang tak henti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita memiliki rumah pertama, membuka jalan, dan memberikan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.